urgen, mohon dibaca Ustaz. Ini kayak kalau apa? Kalau kita masukin barang di pesawat, ada yang dikasih apa? Fragile itu ya. Nah, bismillah. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan selalu. Izin bertanya Ustaz, Ana sudah menikah 5 bulan. Namun Ustaz, suami Ana ternyata biseksual. Selama ini Ana tidak diberi nafkah lahir maupun batin, dan dalam hubungan pun belum. Suami cenderung berakhlak buruk kepada Ana. Ustaz, apa yang harus Ana lakukan? Sedang suami semakin hari perilakunya tidak berubah, masih sering chatting dan bertemu dengan laki-laki. Suami juga HIV. Dosakah Ana bila ingin berpisah? Namun suami tidak merespon dan semakin menyiksa, bahkan hak istri tidak diberikan kepada Ana. Syukron Ustaz, mohon bantuannya Ustaz. Ustaz, apa hal ini sebuah aib jika Ana menceritakan kepada keluarga suami, karena suami melarang dan marah kepada Ana dan Ana takut tidak mendapatkan ridho suami. Ini suami engkau bungkus, engkau kirimkan ke orang tuanya. COD. Iya jamaah. Jadi tujuan menikah itu apa? Mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan menikah mencari pendamping dalam melalui perjalanan panjang melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Tujuan menikah adalah mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan suami. Maka yang harus engkau lakukan, yang pertama, engkau perbaiki suamimu kalau masih mungkin diperbaiki. Yang kedua, kalau tidak mungkin, kau sampaikan kepada keluarganya. Mungkin keluarganya yang bisa memperbaiki. Kalau tidak, yang kau gugat cerai. Orang yang gugat cerai karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Iya, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kalau dikatakan apakah ini aib? Aib. Ini aib. Tapi aib yang perlu diperbaiki. Kalau engkau ceritakan kepada orang yang dapat memperbaiki. Siapa? Keluarganya. Boleh jadi keluarganya nggak tahu cuma. Allah, ada seorang laki-laki yang Masya Allah, keluarganya taunya laki-laki itu orang baik, selalu sholat duha di rumahnya, puasa Senin Kemis, ternyata narkoba. Keluarganya nggak tahu. Tapi sang suami nggak bisa menyembunyikan itu di hadapan istrinya. Kalau di hadapan orang tua bisa, karena dia jarang ketemu sama orang tua. Mungkin dia ketemu terus berangkat kerja ya, tapi sama istri dia tidur bersama istrinya, sehingga dia tahu. Maka nasihat Ana, ya engkau gugat cerai mungkin lebih baik, dan kau sampaikan kepada keluarganya, kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat Ana jemaah, jangan sembarangan memilih pasangan hidup. Ana nggak tahu kok bisa anti menikah dengan orang ini. Apa yang menarik dari orang itu sehingga engkau menerima dia? Boleh jadi wajahnya, boleh jadi hartanya. Padahal dalam agama kita kriteria pemimpin di dalam rumah itu, sebelum pemimpin di luar rumah itu adalah akhlak dan agamanya. Ahibati fillah, bicara LGBT ya. Bicara LGBT ini termasuk bicara yang terlarang. Kalau kita bicara via medsos, bisa ditutup medsos kita. Karena mereka benar-benar mempropagandakan agar Allah murka kepada manusia. Masya Allah, kayaknya antum harus pegang Ustaz.
Satu-satu berikan kepada anak Ustaz. Pertanyaan dari istri anak Ustaz. Harta anak hanya suami anak yang soleh. Harta anak hanya suami anak yang soleh. Sehingga harta yang paling anak cintai adalah suami anak. Tapi anak tidak sanggup berbagi. Apakah anak munafik? Jangan dibagi suaminya. Mati suaminya kalau dibagi, jemaah. Suami itu punya ini, suaminya pura-pura istri anak bertanya, jemaah. Ini ada aja. Iya. Suami itu punya hak nikah 4. Maka kalau antum memang membutuhkan, gak usah banyak ngomong lah. Orang kalau butuh itu ya akan jalan, karena dia butuh. Tapi kalau antum gak butuh, jangan niru sohibnya. Oh fulan udah nikah, kenapa anak belum? Anak punya fulus. Urusannya bukan punya fulus. Antum ngurusin 1 ruwet, mau ngurusin 2. Ada orang yang istrinya 2 tidur di masjid. Nah antum kira, oh masya Allah, tapi nggak apa-apa Ustaz, anak supaya sering tidur di masjid. Tapi intinya tadi, para wanita yang istrinya tidak ngambil haknya yang 3, yang suaminya tidak ngambil haknya yang 3, punya haknya suami, maka hendaklah engkau benar-benar menghargai dan memuliakan suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Dan kalau terjadi suaminya nikah lagi tanpa izin, maka engkau pura-pura nggak tahu. Ya sudah, berarti dia nggak ingin melukai hatimu. Dia ingin jaga keutuhan rumah tangganya. Padahal istri mengatakan, oh munafik. Ini munafik, nggak jujur dia sama. Enggak, dia ingin menjaga hati istrinya. Kadang-kadang seperti itu ya. Cuma dia membutuhkan hal itu, tapi dia nggak ingin nyakiti hati istri. Istri itu kalau suaminya kerja keluar kota 3 hari nggak pulang, cemburu dia? Enggak, bang, kapan pulang? Sepekan lagi. Bismillah bang, yang penting pulang bawa fulus bang. Siap. Tapi kalau tahu kawin lagi, nggak ada cuma. Maka kita perlu jujur sama Allah Azza wa Jalla bahwa hidup ini ujian dari Allah SWT. Antum mungkin diuji dengan istri yang pencemburu. Ada istri-istri yang cemburu sekali, dia cinta sama antum. Apa yang harus antum lakukan menghadapi istri yang pencemburu? Bacakan ayat-ayat Allah, ikutkan daurah keluarga biar dia mengizinkan suaminya nikah lagi. Antum gak perlu izin. Betul apa salah? Oh seneng antum jamaah. Iya. Baik, tadi Anda mau ngomong apa jamaah? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anda mau ngomong apa? Iya, jadi intinya jangan antum menikah lagi dengan niat yang salah. Ketika antum benar membutuhkan hal itu dan antum punya istri yang pencemburu, antum nggak perlu bacakan ayat kepada dia. Dia tetap pencemburu. Apa yang harus dilakukan? Minta sama Allah supaya dilembutkan hati istrinya. Karena mungkin sekarang Ustaz, anak takut Ustaz. Anak kalau nikah lagi, anak takut berantakan rumah tangga anak. Anak takut nggak disapa sama ibu anak sendiri. Iya.
Ada yang ibunya, nak kalau engkau kawin lagi, nak nggak ibu anggap anak tuh. Ada mungkin. Ini sekarang kondisi yang ada. Maka antum benar-benar harus menghadap kepada Sang Pencipta yang memiliki hati para wanita itu, supaya Allah lembutkan hatinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi nggak perlu pertanyaan yang dibuat-buat kayak tadi itu, jangan. Bagaimana cara agar bisa istiqamah dalam mendakwahkan ilmu di tengah-tengah keluarga yang masih awam? Dakwah itu tidak selalu harus berbicara. Kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian pendakwah dalam kondisi kalian diam. Tunjukkan, buktikan bahwa apa yang antum jalankan itu diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu ada cahaya, jemaah. Ketika antum di keluarga yang awam, yang belum mengerti, tunjukkan setelah antum ngaji, antum semakin berbakti kepada orang tua. Pulang mijitin kaki orang tua, pulang bawa oleh-oleh buat orang tua, pulang nyusun sandal di rumah, bersih-bersih di rumah, sehingga orang tua melihat antum ikut aliran apa anak-anak ini. Kok dia jadi suka bersih-bersih di rumah? Kok dia lebih menghormatin orang tuanya daripada yang dulu? Sama adiknya perhatian, sama kakaknya lebih menghargai, sama tetangga suka membantu. Maka semoga dengan itu keluarga tahu, insya Allah ini benar. Barakallahu fikum. Bagaimana menghadapi iman yang cepat naik turun di usia 20 tahun? Yang cepat naik turun, naiknya cepat, turunnya cepat juga, jam. Ya tadi udah ana sampaikan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa lusuh, jam, di dalam hati kalian sebagaimana pakaian itu bisa lusuh. Terus apa solusinya? Doa. Fasalullaha an yujaddida imanakum. Minta sama Allah supaya diperbaharui keimanannya. Maka baca doa-doa. Antum kalau ngelihat doa-doa yang dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, banyak kali yang berkaitan dengan keimanan. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu, ya Allah. Bagikan buat aku, ya Allah, yang dengan itu aku terhindar dari kemaksiatan. Wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu yang dengannya kita bisa sampai ke surgamu, ya Allah. Minta, doa. Kemudian baca Quran tiap hari. Usahakan baca Quran sama artinya. Kemudian setelah itu berkawan dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh itu akan mengingatkan kita kalau kita lupa, dan akan menyemangati kita kalau kita ingat. Ada orang yang tahu perbuatan dosa, dosa itu, oh iya, tahu anak ini dosa, tapi gimana, anak kan masih muda. Ada yang seperti itu ya. Tapi tadi orang-orang saleh akan menyemangatin kita untuk meninggalkan kemaksiatan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, kawan-kawan yang saleh, dan mengingatkan kita dengan aib-aib dan kekurangan kita. Insya Allah Allah akan Allah akan kembalikan keimanan kita. Ketika iman antum turun, yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunnah silahkan ditinggalkan. Kalau masih bisa melaksanakan yang sunnah, laksanakan yang sunnah walaupun cepat-cepat. Umpamanya sholat qobliyah ba'diyah, antum baca Al-Fatihah aja. Aduh Ustaz, anak kalau mau baca surat malas Ustaz. Udah baca Al-Fatihah.
Ana berdiri malas Ustaz. Ya duduk, nggak apa-apa. Sholat sunnah. Bertahan. Tapi kalau sudah nggak bisa, sangat nggak bisa sudah Ustaz, yang wajib jangan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Bagaimana cara meluluhkan hati kedua orang tua, terutama ibu, untuk meminta restu pernikahan yang tidak disukai oleh orang tua karena masa lalu yang buruk, tetapi orang tersebut, calon fulan, sudah meninggalkan masa lalunya dan sudah hijrah. Afwan Ustaz. Ya, kalau bicara menikah jamaah, orang tua tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada anak, tapi anak hendaklah berkomunikasi baik sama orang tuanya yang akan menikah engkau. Kalau orang itu pernah punya masa lalu yang gelap, yang penuh dengan dosa, engkau perlu membuktikan kepada orang tua bahwa dia hijrah. Sampaikan kepada orang tua, silahkan ayah cari tahu tentang dia. Yuk, ini kawan-kawan dia. Karena takut orang tua itu sayang sama antum sebenarnya. Ini kayaknya seorang perempuan yang tanya, sayang sama anti. Karena dikhawatirkan orang itu pura-pura hijrah. Ada yang pura-pura hijrah. Ada yang pura-pura baik, yang kemudian menipu para akhwat. Maka di sini orang tua hadir untuk mencari tahu, berangkat ke rumahnya atau cari kawannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ya Allah meluluhkan hati orang tua. Tapi kalau orang tua tetap nggak percaya, ya alhamdulillah banyak ikhwan yang lainnya. Nah, ketika engkau meninggalkan karena berbakti sama orang tua, insya Allah Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Afwan Ustaz, izin bertanya. Dukun apa ini? Dukun kan adalah perbuatan yang syirik. Oke, dukun kan adalah perbuatan yang syirik dan termasuk dosa yang besar. Bagaimana cara seorang anak jika ingin menyelamatkan ketika orang tuanya menjadi dukun tersebut dan telah meninggal dunia? Dan apakah doa seorang anak akan sampai kepada orang tua tersebut? Ahibati fillah, bicara dukun ini, ya ada dukun yang dukun-dukunan. Dia melakukan perdukunan nyari fulus saja. Ada yang memang dukun beneran. Ada seorang dukun di Yaman, dia sudah tobat. Dia ngomong, yang datang ke ana itu, kata dia, jenderal-jenderal, bintang 1, bintang 2, bagaimana dia supaya jadi bintang 3. Kata dia, kalau ana bisa menjadikan dia bintang 3, ana sendiri jadi jenderal, kata dia. Iya jamaah, artinya dia dukun-dukunan sebenarnya. Artinya dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia melakukan penipuan kepada. Ada dukun-dukun yang melakukan penipuan. Ya nggak tahu apakah orang tahu tua antum sudah sampai ke tingkatan kesyirikan. Kalau mati di atas kesyirikan, yang antum nggak bisa doakan dia. Berhenti sholat, ya, meninggalkan sholat, bahkan kadang-kala dia menginjak-injak Al-Quran, ya. Dia memang benar-benar dukun yang menghadirkan jin. Ketika memang seperti itu, ya nggak bisa kita doakan. Kalau memang mati di atas kesyirikan. Tapi kalau kita nggak tahu, maka hukum asalnya tetap dia Islam. Ya kita doakan dia. Maka harus dipastikan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Bismillah. Ustaz, jika kita ibadah itu sebaiknya dirahasiakan, apakah ibadah yang kita tunjukkan kepada anak kita salah satu ibadah yang sengaja ditampakkan niat saya agar menjadi contoh kepada anak tersebut? Iya, artinya kita tunjukkan tidak ke khalayak ramai. Kita dianjurkan. Jadi sholat yang paling baik buat laki-laki itu di mana? Di rumah. Laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu salatir rajuli fi baitihi.
Sebaik-baiknya sholat orang laki itu di mana? Jamaah. Di mana? Di rumah. Fi baitihi, kata Nabi, di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau itu hadisnya seperti itu. Jamaah, itu hadis Nabi SAW. Maka laki-laki sholatlah di rumah, perbanyak sholat di rumah, azan ke masjid. Nah, bagaimana di rumah? Di rumah itu kadang-kala nggak ada sholat. Istri antum nifas 40 hari nggak ada sholat. Kalau antum semuanya di masjid, anak-anak antum nggak pernah ngelihat ini kok rumah nggak ada yang sholat. Disinilah antum sholat di rumah, ngajarin anak-anak mereka. Dan tentunya anak-anak butuh contoh. Jamaah, anak-anak itu mungkin salah mendengar tapi tidak pernah salah melihat. Untuk melihat, ada orang tua yang ngerokok ya, ngomong sama, nah jangan ngerokok nak, ini penyakit nak. Yang didengar anak apa? Rokok enak. Yang dia salah dengar, iya ayah, apa ayah? Jangan ngerokok. Oh iya iya. Ayahnya pergi, dia coba. Kenapa? Dia salah dengar, tapi ngelihat nggak salah. Lalu gimana ayah ngomong haram, ayah ngomong nggak enak, tapi ayah ngerokok? Dia akan mencontoh siapa? Maka di sini pentingnya seorang ayah memberikan contoh di rumah. Jangan pegang handphone. Belajar. Ayahnya pegang handphone. Apa yang didengar anaknya? Pegang handphone, sana main handphone. Itu yang didengar sama anaknya. Kenapa? Itu yang dia lihat dari bapaknya. Maka di sini sholat itu perlu ditunjukkan kepada anak. Ada sholat-sholat yang memang perlu dilihat sama dia. Sholat qobliyah, ba'diyah. Kadang-kala anak-anak tanya, yang perempuan, Bapak sholat apa? Kan udah pulang dari masjid. Dia kepingin tahu gitu. Maka di sini bagaimana memperbanyak sholat sunnah di rumah, walaupun kelihatan anak ya nggak tersembunyi, anaknya ngelihat. Tapi masa antum mau riak sama anak? Nih, lihat nak, bapak ini orang soleh. Nggak laku sama anaknya. Kata anaknya, lah kita tahu bapak kita sendirilah. Barakallahu fikum. Bagaimana cara agar istiqomah dalam hijrah tanpa pendidikan pondok pesantren sebelumnya? Sedangkan tidak memiliki teman dalam hijrah. Ini masalahnya. Antum datang kajian nggak punya teman. Padahal di sini ada ratusan. Ini berapa yang hadir? 500? 1000? Antum di antara 1000 orang tapi sendirian, nggak punya teman hijrah. Cari teman di sini. Ada seorang yang hijrah, jamaah, suami istri ini masya Allah hijrah. Dia ketemu anak, lalu dia cerita, dulu saat waktu pertama anak hijrah, anak ikut kajian ustadz di sebuah masjid sama istri anak. Anak masuk ke masjid, istri anak di bagian perempuan. Nggak ada yang menyapa anak. Anak WA istri, engkau ada yang nyapa dirimu di sana? Sama, nggak ada. Itu jemaah. Kita ini kadang-kadang ngelihat ada orang baru, seharusnya duduk assalamualaikum, oh bid'ah salaman. Kata siapa salaman bid'ah? Sunnah salaman itu ketika berjumpa. Antum kan baru ketemu dia, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kefal. Orang itu senang, ya Allah ada kawan aku. Ganti apa? Bukan tukar-tukaran nomor handphone. Maka di sini nasihat anak, nggak harus antum punya pendidikan pesantren. Berapa banyak di antara salafus soleh yang baru hijrah umur 40 tahun, umur 50 tahun, tapi dia belajar menuntut ilmu. Maka di sini ketika antum hijrah, antum datang ke rumah Allah, ini Masjid Al Hayat, tanya ada jadwal kajian apa? Ustaz, ana bukan dari sini. Antum tanya di mana tempat antum? Antum cari masjid yang ada kajian, ikutin kajian tafsir untuk menambah keimanan antum dengan Al-Quran. Disitulah antum dapat kawan hijrah. Kalau antum hadir kajian setiap pekan 2 kali, antum tiap pekan dapat 1 kawan atau 2 kawan, sebulan tambah kawan antum. Maka nasihat anak, kalau antum datang kajian, jangan gerombol. Yang dari Lampung Timur sendiri, bikin kelompok di sini. Enggak, nyebar ke saya, bisa. Antum cari saudara baru.
Itu dilakukan. Emak-emak juga seperti itu. Terus berdoa jamaah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah supaya ditetapkan di atas agama Allah ini. Jangan berhenti. Karena nggak ada jaminan antum mati di atas Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar dimatikan di atas Islam. Alhamdulillah jemaah, ini soal terakhir kata jemaah. Karena ana harus langsung menuju ke pelabuhan. Iya, kita pulang jalan darat ini jemaah. Doakan mudah-mudahan selamat. Ustaz, ana punya tetangga mu'allaf. Mu'allaf karena demi menikahi istrinya. Tapi dia tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Apakah salah jika beliau meninggal dan tidak ikut mensolatkan? Kita tahu sholat jenazah ini termasuk fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyolati, sudah selesai. Tapi berkaitan dengan mu'allaf jemaah, nasihat ana ya, buat para wanita yang menikah dengan laki-laki non muslim yang kemudian masuk Islam, sebelum menikah suruh belajar dulu dia tentang Islam. Karena ada yang menikah hanya untuk mendapatkan legalitas. Soalnya kalau ke KUA beda agama nggak akan diurusin. Masuk Islam ya, masuk Islam. Bisa syahadat, bisa. Nanti nggak ada dia punya keyakinan sama sekali tentang Islam itu. Maka akhirnya termasuk tadi dari ayat yang kita baca di awal tadi, yang lisannya mengatakan beriman, tapi dia nggak beriman sebenarnya. Maka hendaklah dipastikan dulu dia benar-benar Islam. Tunjukkan ini loh buku Islam, kenalkan sama ustadz ya, ajak ke majelis ilmu suaminya. Semoga dengan itu dia dapat tiket ke surga dengan memasukkan suaminya ke dalam agama Allah Azza wa Jalla dan menjadikan dia orang yang benar-benar beriman, bukan hanya untuk legalitas pernikahan. Ustaz izin tanya, saat memilih suami ana pilih karena kesolehannya, sholatnya baik, ngajinya bagus. Tapi qadarullah, ana baru tahu kalau separuh dari usia pernikahan beliau isi dengan berzina. Meski depan ana masih soleh, sekarang katanya sudah taubat. Bagaimana ana bisa mempercayai bahwa dia masih layak jadi imam ana dan anak-anak ana? Allahu akbar jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan bahwa kelak pada hari kiamat ya, akan ada orang-orang ya'ti bihasanatin amsal jibal tihama bidan. Orang itu bawa kebaikan jemaah pada hari kiamat seperti gunung Tihamah putih. Lalu Allah menjadikan kebaikan dia debu yang berterbang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Itu dari umat Nabi SAW. Maka para sahabat tanya, siapa mereka ya Rasulullah? Gambarkan kepada kami, mereka itu siapa? Supaya kita nggak jadi seperti itu, kata dia. Kata Nabi SAW, mereka ya sama seperti kalian. Bahasanya seperti bahasa kalian, muslim mereka. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka juga sholat malam seperti kalian sholat malam. Tapi idza khawlau bimaharimillah intahakuha. Kalau mereka sedang sendirian, sedang tidak terlihat sama manusia, di situ mereka akan melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Tadi ini suami kelihatannya baik, kelihatannya ngaji, tapi ternyata boleh jadi itu hanya menjadi topeng dia. Dia bukan orang baik.
Makanya orang baik itu yang baik hatinya ketika dia sendirian dan ketika dia banyak orang, dia tetap menjaga keimanannya, bukan pura-pura. Makanya kalau mau tahu orang itu jangan di masjid saja, jangan di tempat kajian, tapi kita perlu tahu dia bergaul dengan siapa, di mana tempat dia nongkrong. Ada suami-suami yang punya akun IG isinya kajian khusus, tapi kalau dia punya akun satu lagi untuk ngobrol sama cewek-cewek, ada. Maka hati-hati ibu-ibu kalau punya suami punya banyak akun ya. Ya. Maka kalau pertanyaannya, apakah orang seperti ini masih bisa dipertahankan untuk menjadi imam? Ya kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, mungkin. Ada seorang istri yang datang ke ana sama suaminya. Suaminya mengakui dia berzina. Sang istri mau nerima, asalkan dia keluar dari tempat kerjanya. Karena memang ada lingkungan yang membuat orang itu jadi berzina. Lingkungannya semua seperti itu, teman-temannya semua berzina. Maka nih orang ketika ketahuan, itu salah satu bentuk penyelamatan Allah untuk rumah tangga dia. Ada orang yang berzina puluhan tahun nggak ketahuan sama istrinya. Ini orang sedang diluluh sama Allah, nggak berhenti dia berzina. Tapi ketika ketahuan, ini penjagaan Allah buat dia agar dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang mengatakan, wallahu Ustaz, fulan tuh Ustaz puluhan kali berzina nggak ketahuan sama istrinya. Ana baru sekali ketahuan. Na'udzubillah. Ya alhamdulillah kau dijaga sama Allah gitu loh. Dijaga itu bentuk penyelamatan Allah buat engkau. Ada orang yang dilepas. Maka tadi kalau suaminya benar-benar kembali kepada Allah, dengan tadi boleh jadi dia resign. Dan suaminya tadi yang datang ke ana akhirnya resign. Dia tinggalkan pekerjaannya. Kemudian dia membangun rumah tangga, ya mulai dari nol, usaha sendiri, tapi rumah tangganya terjaga. Daripada punya duit tapi suaminya bawa penyakit. Barakallahu fikum. Saya ingin bertanya, jika keluarga terdekat suka berkata buruk kepada kita setiap saat dan menyudutkan kita, apa solusinya Ustaz agar tidak sakit hati dan kepikiran? Jazakallah khair. Nah, mahibati fillah, kata-kata itu menembus apa yang tidak bisa ditembus dengan pisau kadangkala. Kata-kata itu subhanallah jemaah, bisa sampai ke hati dan membuat hati kita sakit. Apa yang harus dilakukan? Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di akhir surat Al-Hijr, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, kami benar-benar tahu bahwa dadamu menjadi sempit gara-gara omongan orang-orang itu. Nabi dimaki, dicela, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan orang gila. Semua gelar-gelar keburukan disematkan kepada Nabi SAW, yang membuat hati Nabi dadanya jadi sesak gitu loh dengan ungkapan-ungkapan itu. Makanya antum melihat kadang-kala ada orang yang dibully oleh netizen sampai bunuh diri. Iya. Karena memang kata-kata itu bahaya sekali. Yang jadi masalah, kita nggak bisa merubah orang. Antum kan nggak bisa merubah saudara antum. Yang kita harus rubah siapa? Diri kita. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Hendaklah engkau bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dapat omongan-omongan gitu, balasan kita apa? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah bihamdihi, maha suci Allah Azza wa Jalla, Subhanallah al-azim, wa kun minas sajidin. Perbanyak salatnya. Jadi jadikan hal itu pendorong antum untuk lebih dekat sama Allah. Bukan kita mikir, pikiran itu hanya akan membuat penyakit.
Tapi Allah mengarahkan Nabi SAW untuk melakukan sebuah aksi. Aksinya dengan lisan memuji, dengan raga sholat. Karena kalau kita tetap diam ya, Allah sakit hati anak sama fulan. Na'udzubillah, kok bisa dia? Nggak usah. Yang ada tambah sakit hati. Apakah dengan kita ngobrol dengan diri kita sendiri memikirkan hal itu, fulan tahu-tahu berubah lah. Kayaknya harus mikir terus supaya fulan berubah. Nggak bakal. Maka tadi aksi yang dilakukan dengan lisan itu bertasbih memuji Allah Azza wa Jal, dengan raga sholat. Antum berdiri mengatakan Allahu Akbar, antum rukuk mengatakan Allahu Akbar, antum bangkit mengatakan Sami Allahu liman hamidah, antum sujud, terus lakukan itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu datang, keyakinan itu datang. Artinya jalani udah hidup ini, nggak usah mikirin mereka. Ketika antum jalan, kemudian tahu-tahu jalannya itu ambles, apakah bentuk pikiran yang bijak kalau antum berdiri di depan lubang itu? Ini lubang kenapa ya? Kok bisa gini ya? Ukurannya berapa ini? Lo antum cari jalan lain. Kok bersitu? Itu yang terjadi sama kita. Seharusnya melakukan aksi, bukan berpikir. Bukan berpikir. Kata dokter ya, Allahu a'lam ya, kebanyakan penyakit itu karena pikiran. Enggak. Allah mengarahkan Nabi SAW untuk tidak memikirkan. Yang kedua, memaafkan. Nabi SAW dilemparin batu jamaah di Taif, bukan cuma dengan lisan. Kalau lisannya jangan ditanya. Tadi kita sebutkan, sudah lisan, mereka pakai fisik sudah. Dilemparin batu, diusir dari Taif, kemudian turun ke Mekah. Kita ingat bagaimana malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah Azza wa Jalla bersama Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi ditawari untuk ditimpakan dua gunung itu kepada penduduk Taif atau kepada penduduk Mekah. Apakah Nabi alaihissalatu mengambil kesempatan itu untuk balas dendam? La. Beliau memaafkan mereka, dan itu yang menyebabkan dada jadi lapang jamaah. Ketika antum memaafkan, selesai. Makanya suami istri kalau lagi ribut ya, kemudian tidak memaafkan, itu mau ngomong malas ya, Ma. Istri ngasih makan, dia sempit dadanya. Coba dia mengatakan, Bang, minta maaf bang ya, langsung plong. Tapi mau ngomong minta maaf nunggu 3 hari. Kadangkala seperti itu ya, Ma. Maka tadi kalau antum menghadapi keluarga tadi, maafkan mereka. Selesai sudah, maafkan. Anak sakit hati sudah, kalau antum mau sakit hati, fadhol. Antum yang akan merasakan sakit hati, keluarga enggak mungkin. Ada seorang guru yang ingin memberikan pendidikan kepada anak-anak didiknya. Guru SD. Itu anak semua dikasih satu kantong plastik isinya batotis. Batotis itu kentang. Suruh bawa tiap hari kemana-mana, suruh bawa. Berhari-hari kentang itu membusuk. Sebagian orang sudah dibuang ke sekolah itu. Oh, mana kentangmu, kata dia. Udah busuk udah, kata dia. Nggak mau, kata dia. Yang ini masih dibawa juga, ada yang bawa gitu. Busuk masih dibawa gitu loh. Kemudian kasih nasihat. Itulah kita kalau nyimpan dendam sama orang, hanya akan membuat kita membawa kebusukan di diri kita. Kita nggak ingin di tangan kita ada sesuatu yang busuk, apalagi di hati kita. Maka tadi kalau engkau menghadapi mereka tadi, udah maafkan mereka, santai. Masa bodoh lah. Mereka mau ngomong apapun, kita subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau pujian yang lain buat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pertanyaan tadi sudah terjawab. Mohon saran cara bangunin sholat subuh anak yang efektif di luar tema. Taib, Nabi Muhammad SAW meninggal
apakah ini dia tulis Nabi Muhammad, dia nggak tulis solawat ya buat Nabi SAW ya, Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Apakah benar meninggalkan hutang? Karena kita tahu Nabi tidak mau menyolatkan orang yang mati meninggalkan hutang. Jazakallah khair. Ya, berkaitan dengan membangunkan anak ketika sholat subuh, maka ini dimulai dari menjaga kualitas tidurnya. Cukupkan tidurnya anak. Kalau anak itu cukup tidurnya, bangunnya mudah. Tapi kalau tidurnya nggak cukup, maka sulit dia untuk bangun. Kita tahu anak-anak beda waktu tidurnya sama orang tua. Orang tua kadang-kala 5 jam sudah cukup. Anak-anak lebih panjang. Maka bikin mereka tidur nyaman. Sebelum tidur, ajak mereka untuk cerita, baca doa sama mereka, lalu bisikan di kupingnya sambil ngantuk-ngantuk dia. Nah, insya Allah besok pagi sholat subuh ya, tepat waktu ya. Iya sudah dia. Tapi itu terekam di bawah alam sadar dia. Ketika subuh, bangunin dia pelan-pelan sambil dibisikin lagi, ayo nak, waduh waktunya subuh nak, ini anaknya Abah yang soleh ini, seperti itu. Bukan teriak-teriak, oh tor. Anaknya ngelihat bapaknya kayak gini, apalagi emaknya, diambil lagi tuh, apa namanya, selimut itu, masuk lagi enggak. Itu sambil didoakan anaknya. Adapun kalau bicara Nabi SAW meninggalkan hutang, Nabi menggadaikan. Jadi utangnya nggak ada. Kenapa? Karena gadai itu sebagai bayaran untuk. Jadi kalau antum umpamanya ambil utang 10 juta, antum naruh gadai di situ 100 juta. Apa dikatakan antum punya utang? Nggak ada, itu sudah lunas gitu loh. Cuma memang ada orang yang nggak punya uang cash. Dia nggak punya uang cash. Ini digadaikan ya, bukan dia punya aset, beda. Ada orang punya aset, punya utang, tetap dikatakan dia punya utang. Tapi ketika utangnya itu ada gadainya, jaminannya ada di orang itu. Nabi SAW ketika itu beliau punya kebun kurma, tapi kebun kurma itu kan panennya setahun sekali ya, di Khaybar sana. Sedangkan istri-istrinya butuh nafkah, maka beliau gadaikan baju besinya itu untuk gandum, untuk makan. Itu yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi nggak mau mensolatin orang yang punya utang. Ya, di awal Islam Nabi nggak mau nyolatin jemaah. Tapi setelah itu Nabi menanggung utangnya orang itu, sehingga Nabi mensolatin dan Nabi yang menanggung hutangnya. Saya sedang dalam memperbaiki diri, tapi ketika saya ajak suami untuk ikut memperbaiki diri, sholat tepat waktu, tapi suami malah berkata yang penting saya tidak zina dan tidak selingkuh. Ustaz, apa yang harusnya saya lakukan dan harus baca zikir apa, berdoa apa? Naam ahibati fillah, ketahuilah ya, bahwa dosa tidak melaksanakan perintah dengan dosa melanggar larangan itu lebih besar dosa tidak melaksanakan perintah. Kita tahu dosa iblis sama dosa Nabi Adam itu berbeda. Iblis itu tidak melaksanakan perintah, Nabi Adam melanggar larangan. Masih banyak orang mengatakan dosa meninggalkan sholat lebih ringan daripada berzina. Enggak, itu rukun Islam. Engkau ketika meninggalkan dosa besar, bahkan sebagian ulama meragukan keislaman orang ini. 4 mazhab itu memang berbeda-beda dalam menvonis orang yang meninggalkan sholat. Sebagian mengatakan orang itu dibunuh, murtad. Dalam mazhab Hambali, dia kalau nggak mau sholat dibunuh, murtad. Dalam mazhab Syafi'i dibunuh juga jemaah, tapi nggak murtad, sebagai hukuman buat dia. Bayang, ini ninggalin sholat. Ada yang dipenjara sampai dia sholat. Jadi nggak main-main. Hanya saja kan orang berpikir, oh zina itu ada dirajam ya, sehingga beranggap oh itu dosa besar kalau meninggalkan sholat. Kan nggak ada konsekuensi hukumnya. Ada jemaah. Tadi dibunuh karena murtad atau dibunuh karena
karena hukuman sebagai dia meninggalkan sholat, atau dia dipenjara sampai sholat? Ada hukumannya. Maka jangan dianggap remeh. Dan sholat inilah yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebenarnya. Maka ketika suami ngomong kayak gitu, iya bang, aku bersyukur dapat suami yang tidak berzina dan selingkuh bang. Tapi aku akan lebih bersyukur ketika kita sama-sama menjalankan perintah Allah ya. Kemudian sudah, ketika suami ngomong kayak gitu, engkau fokus melayani suami dengan baik. Tetap berusaha untuk menjadi lebih baik dengan harapan suami dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Taib jamaah, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ana minta maaf ya nggak semua ana baca. Bagaimana menasihati anak suka keluar malam sampai jam 12 malam, terkadang lebih? Iya, kita perlu memberikan ganti kepada anak-anak sama. Jadi ketika kita melarang sesuatu, kita perlu memberikan ganti, dengan harapan ganti itu membuat dia membuat dia meninggalkan kebiasaan dia. Kan ada orang punya kebiasaan tadi keluar malam dia. Maka bagaimana kita ganti dengan kebiasaan yang lebih baik? Umpamanya di rumah orang tua bikin acara apa, mungkin bisa dihabiskan untuk olahraga ya, sehingga anak itu jadi capek. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu nggak capek, dia sibuk dengan handphonenya saja. Coba dia habis asar disuruh main bola, atau dia olahraga, suka basket, dia main basket atau berenang. Yang membuat dia habis isya ngantuk, butuh istirahat fisiknya. Tapi ketika fisiknya itu nggak lelah, nggak capek, maka dia butuh keluar lagi, dia masih bisa beraktivitas ya. Kalau sudah jam 12 pulang, kira-kira subuhnya seperti apa? Maka jangan hanya bicara keluarnya dia sampai malam hari, tapi bicarakan kebiasaan dia dalam sehari. Dilihat mana yang harus diperbaikin. Dia subuh, anak nggak tahu subuhnya ke masjid atau tidak tuh anak ya. Kegiatan seharian itulah yang harus diperhatikan oleh orang tuanya, dengan harapan dia nggak keluar malam nantinya. Sambil terus didoakan ya. Doanya apa? Ya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bisa dibaca Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.